Okay, good morning, guys. Why I say like good morning because even this afternoon, I'm already wake up at 12 o'clock. Now I would like to explain you something about math. This one is for 9th grade. Oke, intinya mah ini math ya. Udah kalian dengerin aja. Kalau nggak ngerti, sebenarnya bisa tanya sih, cuma kayaknya via chat, oke. And then we can explain you from WhatsApp misal. Okay, number one. Number one, this one I can say like titik A. Titik A 4, minus 2 ditranslasikan oleh T ini 5,3. Nah, tentukan bayangan titik A. Even translasi kita bisa tulis seperti ini kan. A aksen itu sama dengan A ditambah T. A itu titik awalnya dia, T itu berarti translasinya dia. Berarti A aksen, kenapa aksen? Aksen adalah bayangan. Karena apa? Karena yang diminta bayangan. Dari mana? Lu lihat soal ya. Berarti sama dengan 4 sama min 2. Kita tambahkan dengan translasinya 5 sama 3. Oke, berarti A aksennya jadi gimana? 4 tambah 5 hasilnya 9, min 2 tambah 3 hasilnya 1. Jadi bayangannya hasilnya adalah 9,1. You can write like this one. Jadi bayangan titik A adalah 9,1. Done. Number 2. Nomor 2 di sini titik B. Titik B min 6,7 ditranslasikan menjadi B aksen min 2,11. Nah, tentukan faktor translasi yang digunakan. Berarti kita tulis lagi rumusnya. B aksen rumusnya adalah B ditambah T. Sekarang kita mau cari T-nya ya kan. B aksennya udah ketemu tuh. Min 2 sama 11 sama dengan B-nya udah ketemu juga, min 6 sama 7. Nah, ditambah dengan T-nya. T-nya kita bisa tulis A sama B. Kenapa A sama B? Ya nggak apa-apa, mau aku itu. Kalau aku mau nulisnya MN juga nggak apa-apa, suka-suka aku. Nah, berarti jadinya min 2 sama 11 kita pindahkan min 6 sama 7-nya ke ruang 1. Berarti jadinya negatif min 6 sama 7. Sama dengan ini AB. Berarti tinggal kita hitungkan. Min 2, min 6. Hasilnya min ketemu min, hasilnya positif. Berarti min 2 ditambah 6. Hasilnya 4. Terus 11 dikurang 7. Hasilnya 4. Nah, ini kan 4 sama 4. Ini adalah titik A sama B. Berarti titik translasinya atau T-nya itu adalah 4,4. Selesai. Gitu doang. Oke, next. Nomor 3. Nomor 3, di situ ada bayangan titik C. Bayangan titik C berada di C aksen dalam kurung 10, min 1. Terus setelah ditranslasikan oleh T sama dengan min 3,4. Nah, sekarang yang ditanya tentukan titik C-nya. Tentukan titik C sebelum translasi. Nah, gimana tuh caranya? Berarti kita sama kayak tadi. C aksen sama dengan C ditambah T. C aksennya udah ketemu kan? 10 sama minus 1. Sama dengan C-nya yang ditanya. Kita pakai X, Y. Ditambah, kenapa X, Y? Suka-suka aku. Oke. Terus T-nya itu jadi berapa? Min 3 sama 4. Nah, sekarang karena di sini plus, kita pindahkan ke ruang 2, nanti tandanya berubah jadi minus. Ya gini, minus, ini min 3, 4 sama dengan XY.
Berarti 10 min ketemu min jadi plus. 10 ditambah 3 berarti hasilnya 13. Min 1, min 4, ngutang 1, ngutang lagi 4, berarti ngutangnya 5. Selesai. Nah, ini adalah titik awal dari si C. Jadi, titik awal C sama dengan, atau kita pakai tutup kurung, gak usah deh, sama dengan aja ya. Sama dengan dalam kurung 13, min 5. Selesai. Mudah kan? Oke, next. Duh, kayaknya aku capek banget deh nulis soal. Kalian lihat soal sendiri ya. Number 4. Number 4, this one. Faktor translasi T sama dengan A, B mengubah titik K, K-nya itu 3,8 menjadi K aksennya itu 10,1. Sekarang kita harus menentukan nilai A tambah B-nya berapa. A tambah B berapa? Ini ada di soal ya, kamu baca soalnya ya. Nah, sama kayak tadi rumusnya. K aksen sama dengan K ditambah T. Berarti 10,1 sama dengan K-nya 38 ditambah T-nya AB. Karena di sini nggak ada tandanya, berarti kalau nggak ada tandanya dia positif ya kan? Kalau positif tinggal kita pindahin ke ruang 1 jadi negatif. 10,1 dikurang 38 sama dengan AB. Masukin deh 10 kurang 3 hasilnya 7. 1 kurang 8 hasilnya min 7. Ini adalah si nilai dari AB-nya. Sekarang yang ditanya A ditambah B. Berarti sama dengan A-nya 7 ditambah B-nya negatif 7. Berarti A tambah B sama dengan 7 plus ketemu minus. 7 kurang 7, 0. Selesai. Next, number 5. Titik D. D-nya itu adalah 8,6. Dicerminkan terhadap garis. Sorry, kita ganti slide ya. Soalnya kayak kurang gitu loh. Oke. Nomor 5 tadi ya. Titik D itu 8,6 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Nah, yang ditanya D aksennya berapa? Berarti yang ditanya bayangannya, benar kan? Nah, ini berarti udah masuk ke pencerminan, refleksi, ya kan? Nah, rumusnya apa? Karena garisnya itu X sama dengan negatif 2, berarti rumusnya jadi D aksen 2H dikurang X, Y. Kenapa gitu ada di rumus? Lu lihat lagi rumusnya ya bang. Berarti D aksen min 2 ini sebagai huruf H. Terus ini adalah X, ini adalah Y. Terus gimana lagi? Ya udah masukin aja 2 dikali H-nya min 2 dikurang X-nya 8, Y-nya tetap 6. Dari mana? Dari sini nih. Ini ada X, ada Y, ini ada H. Deh, liatin deh tuh ya, masukin substitusi. Berarti D aksennya jadi min 4 min 8,6. Min 4 ketemu min 8, hasilnya min 12,6. Selesai. Next, nomor 6. Bayangan titik E aksennya itu adalah min 4,9 hasil refleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang ditanya itu E-nya berapa? Berarti kita buat seperti ini. E masih X, Y gitu kan. Direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan E aksennya adalah min 4,9. Kalau kita lihat di rumus, karena dia itu titik asalnya direfleksikan terhadap sumbu X, berarti rumus sumbu X itu apa? X, min Y. Dari mana ini? Dari catatan. Lihat lagi catatannya abang ibu gitu ya. Berarti tinggal kita pikirin aja tuh. Karena min Y, Y-nya itu harusnya polos kan, terus berubah jadi min. Berarti E-nya awalnya X tetap X, berarti nggak ada yang berubah nih, tetap dia min 4. Karena awalnya Y, kemudian kalau direfleksi berubah jadi minus, nah dia jadi 9 nih. Berarti awalnya adalah negatif 9. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Begitu, selesai. Terus nomor 7.
Titik G-nya itu adalah 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan bayangan G aksennya itu adalah 4,10. Sekarang yang ditanya, tentukan nilai H. H-nya ini berapa nih? Caranya nih gimana nih? Nah, pakai dulu rumusnya. Kalau Y sama dengan H, rumusnya jadi gimana tuh? Y aksennya adalah 2H min Y. Udah segampang ini ya kan? Y aksen sama dengan 2H min Y. Yang awalnya 4 ini adalah X, 2-nya itu Y. Terus 4-nya ini adalah X aksen, 10-nya adalah Y aksen. Udah tinggal disubstitusi aja ya dari rumus yang aku kotakin. Kita substitusi di sini. Berarti Y aksen sama dengan 2H min Y. Berarti Y aksennya 10 sama dengan 2H dikurang Y-nya 2. Berarti 10 tambah 2 sama dengan 2H. Berarti 12 sama dengan 2H. H-nya adalah 12 dibagi 2. Berarti H-nya berapa? H-nya sama dengan 6. Selesai. Gitu. Next. Nomor 8. Tentukan titik H. H-nya itu adalah min 3,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H dan menghasilkan H aksennya adalah 9,7. Nah ini sama kayak tadi. Rumusnya apa? Kalau tadi Y, sekarang X. X itu rumusnya X aksen sama dengan 2H min X. Dah ini rumusnya ya. Sekarang kita substitusi lagi. Sama kayak tadi, min 3 ini adalah X, 7 adalah Y. 9 itu adalah X aksen, 7 adalah Y aksen. Dah masukin deh, berarti jadi gimana tuh? X aksen sama dengan 2H min X. X aksennya 9 sama dengan 2H dikurang X-nya negatif 3. Negatif ketemu negatif, hasilnya nanti adalah positif 3. Masukin deh, 9 kurang 3 sama dengan 2H. 6 sama dengan 2H, berarti H-nya sama dengan 6 dibagi 2, hanya sama dengan 3. Selesai. Next nomor 9. Titik J, J-nya itu min 8,4. Kita mau cerminkan terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu Y. Kemudian dicerminkan lagi. Oke, kita cari J aksen-aksen. Aksennya 2 kali tuh. Nah, sebentar geser dulu. Nah, berarti J aksennya kita jadi apa nih kalau sumbu Y? Kalau sumbu Y berarti yang minus adalah si X-nya. Kalau sumbu X yang minus Y-nya. Ingat-ingat ya besok ya. Berarti jadinya min X, Y. Seperti ini ya. Nah berarti jadinya gimana? Awalnya minus 8 ketemu minus lagi. Min ketemu min, hasilnya adalah plus. Jadi 8 doang. Sementara Y-nya nggak usah berubah karena nggak ada tandanya. Jadi 8,4. Ini J aksennya. Kemudian dari J aksen 8,4 dari soalnya diminta lagi untuk dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min 2. Berarti jadinya J aksen-aksennya gimana tuh? Nah ini pakai rumus. Apa rumusnya? X, 2H min Y. Dari mana? Lu lihat rumusnya abang ya. Nah sekarang ini min 2 nya adalah si H, 8 nya kita jadikan X. Kenapa emang X dia? 4 nya jadinya Y nya koordinatnya. Berarti J aksen-aksen jadi gimana? Karena mintanya X ya udah tulis lagi X nya 8, 2H, 2 kali min 2 dikurang Y nya berapa? 4. Dah masuk. Berarti J aksen-aksennya jadi 8, 2 kali min 2, min 4. Ketemu lagi min 4. Berarti J aksen-aksen jadi 8, min 8. Selesai. Begitu deh. Oke, next one. Kita kerjain nomor 10. Nomor 10 titik B-nya itu adalah min 6,5. Nah, didilatasi. Nah, ini udah dilatasi nih. Berarti dilatasi itu adalah nilai dari K. K-nya itu berapa gitu kan? Terus ketemunya B aksennya hasilnya itu adalah min 3,2,5. Gini katanya dia nih. Tentukan nilai K. Nah dilatasi gimana itu caranya? Kalau cuma nyari nilai K, kamu jadiin aja rumusnya gini.
X aksen dibagi X. Kenapa rumusnya gitu? Emang begitu. Atau Y aksen dibagi Y. Boleh nggak pakai salah satu? Boleh. Berarti K-nya gimana? X aksennya. Ini kan X, ini Y ya. Kalau udah bayangan berarti dia jadi X aksen, dia jadi Y aksen. Berarti X aksennya berapa tuh dia tuh? Min 3 per X-nya min 6. Berarti ini coret kan minusnya. 3 dibagi 6 kita sederhanakan jadi 1/2. Misal kamu mau pakai yang Y, oke, is okay, gak apa-apa. Berarti Y aksennya 2,5/5. Sama, dikecilin juga ya, jadinya 1/2. Berarti K-nya adalah 1/2. Atau kamu bisa tulis gini, jadi K-nya sama dengan 1/2 atau 1/2 itu nilai desimalnya berapa? 0,5. Selesai. Next, number 11. Jika C aksennya adalah dilatasi dengan skala K sama dengan 3, tentukan titik C. Oke, kita masukin C-nya X, Y. Kemudian didilatasi dengan faktor skala K-nya sama dengan berapa tuh? 3. Menjadi C aksennya berapa dia? 12, min 9. Nah, sekarang yang dicari C-nya ini berapa? Cara nyarinya itu mudah sekali. Tinggal kita buat rumusnya. C aksen itu sama dengan C dikalikan dengan K, gitu kan. Berarti C aksennya berapa tadi tuh? 12 sama min 9 sama dengan C-nya masih X, Y. K-nya dikali K-nya itu 3. 3-nya kita tulis 2 ya, nggak apa-apa. Berarti jadinya 12 sama min 9. Karena ini dikali, kita pindahkan ke ruang 1, tandanya jadi dibagi. Dibagi 3 sama 3 nih. Berarti hasilnya adalah nanti X sama si Y-nya. Nah, 12 bagi 3, 4. Min 3 bagi 3, min 3. Ini adalah X sama Y. Berarti nulisnya gimana? Jadi, titik awalnya, titik awal C sama dengan 4, min 3. Selesai. Next, nomor 12. Nomor 12, titik D. D-nya itu 7,3 didilatasikan dengan K sama dengan 2 terhadap pusat AB. Ada lagi nih pusat AB. AB-nya itu sama dengan 4,1. Sekarang yang ditanya bayangannya berapa? Nah, rumusnya kalau seperti ini awalnya kan X doang ya. Berarti X aksen, Y aksen. Jadinya D aksennya adalah K dalam kurung X, X dikurang A ditambah A terus koma K dalam kurung Y min B ditambah B. Kenapa begini rumusnya? Emang begitu rumusnya ya dari sononya. Nah, K-nya udah ketemu, ini K ya. Ini pasti A, ini pasti B. 4-nya A, 1-nya B. Terus ini X, ini Y. Udah tinggal disubstitusi aja. Berarti D aksennya K-nya 2 dikali X-nya 7 dikurang A-nya 4 ditambah 4, K-nya 2 lagi dikali Y-nya 3 dikurang B-nya 1 ditambah 1 gitu. Berarti D aksennya 2 dikali 7 kurang 4, 3 ya kan? Ditambah 4, 2 dikali 2 ditambah 1. Berarti D aksennya jadi berapa? 2 kali 3, 6 tambah 4, 4 tambah 1. Jadi D aksennya 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Jadi ini hasil akhirnya. Seperti itu. Paham kan? Paham dong. Masa nggak paham? Gampang ini. Next nomor. Jelek kali loh. Nah, nomor 13. Titik E-nya didilatasikan menjadi ini dengan faktor skala K. Oke, kita mau menentukan pusat dari A, B. Nomor berapa sih? 13. Berarti tadi diketahui E-nya itu 10, min 2. Kemudian didilatasikan dengan faktor skala K-nya sama dengan -1. Nah, nanti ditanya nih AB-nya tuh berapa ya gitu. Sehingga menjadi E aksen atau bayangan dari E nilainya udah ada di soal berapa itu? 4,4.
Nah, caranya agak panjang tapi ini gampang. Kita cari rumusnya. Tadi kan rumus dari mereka ini. Aksen, gini muat nggak ya? Oke deh, kita cari satu-satu deh, takut nggak muat ya. Oke, ini X aksen, ini Y aksen ya. Berarti rumusnya jadi gini, X aksen itu kan sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A. Gini kan ya? Iya. Nah, X aksennya berapa? X aksennya. Iya benar, X aksennya kan 4 ya. 4 sama dengan K-nya negatif 1 dalam kurung ini X, ini Y nih. X-nya 10 dikurangi A ditambah A. Begini, sampai sini paham? Paham dong. Nah, terus kita kalikan ke dalam deh. 4 sama dengan min 1 kali 10, min 10. Min 1 kali min A plus A ditambah A. Sampai sini paham? Paham. Berarti 4, 10-nya kita pindahin ke ruang 1. Jadinya ditambah 10 sama dengan A tambah A hasilnya 2A. 4 tambah 10, 14 sama dengan 2A. A-nya sama dengan 14 dibagi 2. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 7. A-nya selesai ketemu. Sekarang cari nih B-nya nih. Nggak muat nih. Begini ya. Set. Nah, berarti Y aksennya itu sama dengan K dalam kurung Y min B ditambah B. Gini kan? Berarti Y aksennya berapa? 4 juga nih. Kenapa ada di soal? Lihat lagi soalnya. Berarti K-nya tadi minus 1 dalam kurung, Y-nya minus 2, min B lagi ditambah B. Oke, tinggal kaliin deh. Min 1 kali min 2 hasilnya 2. Min 1 kali min B hasilnya plus B ditambah B. Berarti 4 dikurang 2. Kenapa dikurang? Udah pindah ruas ya. Sama dengan 2B. 4 kurang 2, 2 sama dengan 2B. Berarti B-nya sama dengan 2 bagi 2. Berarti B-nya sama dengan 1. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, berarti pusat dilatasinya berapa? Berarti pusat dilatasinya itu sama dengan A, B. Berarti sama dengan 7,1. Selesai. Oke, next one. Nomor berapa itu tadi? 14 ya. Nomor 14, titik F aksennya. Oke, berarti yang ditanya titik F. F-nya berapa nih? Kita tulis aja X, Y biar gampang. Kemudian dia akan didilatasi dengan faktor K-nya sama dengan 3. Pusat A, B-nya itu sama dengan 3,1. Nah, sehingga menghasilkan bayangan dari F atau F aksennya hasilnya 21, negatif 3. Nah, sekarang yang ditanya titik F-nya ini berapa nih, yang ini belum ketemu. Nah, caranya sama kayak tadi ya, kita cari satu-satu. X aksen rumusnya apa? Sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A, gitu kan. Berarti X aksennya berapa? Ini X aksen, ini Y aksen. X aksennya 21 sama dengan K-nya 3 dalam kurung X dikurang A-nya 3. Dari mana ini A, ini B? Kan sama kan? Ditambah 3. Masukin ke dalam. 3 kali X, 3X. 3 kali min 3, min 9. Ditambah 3. Sama dengan 21. Berarti 21 sama dengan 3X min 6. 21. Kok jelek? 21 ditambah 6 sama dengan 3X. 21 tambah 6 berapa itu? 27 sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan 27 dibagi 3. Berarti X-nya sama dengan 9. Selesai X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Sama kayak tadi juga. Y aksen sama dengan K dalam kurung Y min B ditambah B. Berarti Y aksennya udah ketemu, negatif 3 sama dengan K-nya 3 dikali Y-nya berapa? Y-nya yang ditanya min B. Berarti min 1 ditambah 1. Berarti min 3 sama dengan kalikan ke dalam. 3Y min 3 ditambah 1. Berarti min 3 sama dengan 3Y min 2. Min 2-nya pindah ke depan. Berarti min 3 plus 2 sama dengan 3Y. Min 3 plus 2 hasilnya min 1. Min 1 sama dengan 3Y. Berarti Y-nya sama dengan min 1/3. Selesai. Nah, berarti kalau ditanya titik awalnya, titik asal F itu sama dengan X-nya berapa? 9, Y-nya min 1/3.
3. Udah deh. Begitu saja. Next, nomor 15 ya. Nomor 15. Nah, di situ titik G terhadap pusatnya. Oke, kita nyari nilai K nih. Titik G-nya itu adalah 8,5. Kita dilatasi terhadap pusat, berarti A, B ya kan? A, B-nya sama dengan 2,-1. K-nya masih belum tahu nih K-nya berapa. Terus menjadi G aksennya itu 14 sama 11. Caranya masih sama ya Bapak Ibu. Ini X aksen, ini Y aksen, berarti ini X, ini Y. Kita pakai rumus awal. X aksen sama dengan K dalam kurung X min A plus A. Nah, berarti X aksennya berapa? 14 sama dengan K-nya kan nggak tahu nih, tulis K aja. X-nya 8 dikurang A-nya 2 ditambah 2. Begini. Berarti jadi 14 sama dengan K-nya taruh 8 kurang 2 berapa itu? 6 ya kan? Ditambah 2. Ini bisa nggak sih langsung dikaliin? Nggak bisa, karena itu ada yang dikali ada yang ditambah. Jadi yang dipindah yang ditambah. 14 dikurang 2 sama dengan 6K. K kali 6 hasilnya 6K gitu kan. 14 kurang 2, 12 sama dengan 6K. Berarti K-nya sama dengan 12 dibagi 6. K-nya sama dengan 2. Udah satu aja, nggak usah dua-duanya ya, karena hasilnya pasti sama. Deh, selesai. Terus nomor 16. Nomor 16 titik A. Oke, kita udah mulai rotasi ya. A-nya itu 3,-5 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti tandanya positif ya kan. Nah, sekarang yang ditanya tentukan bayangan A. A aksennya apa? Kalau kita harus tahu dulu, kalau diputar 90 derajat berarti rumusnya jadi min Y, X dari mana? Dari catatan pasti ada ya. Berarti A aksennya berapa nih? Min Y awalnya. Berarti yang tadinya ini X, ini Y. Min Y jadi positif 5 gitu kan, X-nya berapa? X-nya tetap 5,3. Selesai. Next, nomor 17. Bayangan G. Oke, G-nya yang ditanya nih nanti nih. Ini X, Y. Kemudian diputar dengan negatif 90 derajat. Menghasilkan titik G aksennya itu adalah 5,-8. Sekarang yang ditanya G-nya berapa nih? Nah, kita tahu dulu kalau rumus dari negatif 90 derajat berarti rumusnya jadi Y, min X gitu kan. Berarti awalnya adalah si Y, Y-nya berarti 5 ya kan. Kan tadinya Y-nya di belakang, terus sekarang Y-nya di depan. Berarti hasilnya kan ini kan 5 kan. Berarti G-nya itu sama dengan 5 dulu. 5-nya kita taruh di Y paling belakang 5 gini. X-nya awalnya positif terus jadi negatif nih. Berarti jadinya harusnya di sini positif juga 8,5. Selesai, gampang kan? Terus nomor 18. Titik J 6,0. Aduh capek deh. Oke lah. J-nya 6,0 diputar 90 derajat. Nih 90 derajat terhadap pusat, ada A, B-nya nih. Pusatnya 2,-1. Tentukan bayangan dari J aksen. Oke, rumusnya mudah saja. J aksen rumusnya adalah min dalam kurung Y min B plus A, X min A plus B. Gini caranya. Berarti J aksennya sama dengan min dalam kurung Y-nya berapa? Y-nya ini X, ini Y kan? Y-nya 0 dikurangi B-nya min 1 ditambah A-nya 2 X-nya berapa? 6 dikurang A-nya 2 ditambah B-nya negatif 1. Udah tinggal dimasukin aja. Berarti J aksennya min dalam kurung 0 tambah 1. Berapa 0 tambah 1? 1 tambah 2 3, 6 kurang 2 4. 4 kurang 1 3. Berarti J aksennya min 3,3. Selesai. Gitu. Next one, number 20. Belum ya, nomor 19. 19 titik K aksen. Oke, kita mau menentukan titik K-nya nih. K-nya kita tulis X, Y. Kemudian dia dirotasi 180 derajat terhadap pusat, berarti A, B-nya itu 3
Nah, menghasilkan bayangan K aksen. K aksennya 12, min 6. Sekarang yang kita cari titik K-nya nih. Gimana tuh? Satu-satu aja. Kita pakai rumus X aksen, rumusnya adalah min X plus 2A. Nah, nanti kalau yang Y aksen itu rumusnya min Y plus 2B. Ini diapalin ya. Berarti X aksennya berapa? Ini X aksen, ini Y aksen, ini X, ini Y, ini A, ini B gitu. Berarti X aksennya 12 sama dengan min X ditambah 2 kali A-nya 3. Berarti 12 sama dengan min X plus 6. 12 kurang 6 sama dengan min X. 6 sama dengan min X. Berarti X-nya sama dengan negatif 6. X-nya ketemu, Y-nya. Y aksennya negatif 6 sama dengan min Y. Tulis aja min Y plus 2 kali B-nya 2 gitu kan. Berarti min 6 sama dengan min Y plus 4. Min 6 min 4 sama dengan min Y. Berarti negatif 10 sama dengan min Y. Y-nya sama dengan min-nya coret, Y-nya sama dengan 10. Udah deh ketemu hasilnya. K-nya berarti min 6,10. Nomor 20. Oke, 20 sebuah tabung. Oke nih udah bangun ruang nih. Bangun ruang, sebuah tabung memiliki diameter yang diketahui dulu. Diketahui diameternya sama dengan 14 cm. Berarti R-nya berapa? 14 bagi 2 ya, jari-jari 7 cm. Kemudian tinggi, T-nya sama dengan 20 cm. Yang ditanya apa? Volume. Udah, jawab aja deh. Volume sama dengan pi R kuadrat T. Berarti V-nya sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya 20. Coret-coret. Berarti V-nya dikaliin semua tuh. Hasilnya 3080 cm3. Next nomor 21. Yang diketahui dulu. Sebuah kerucut memiliki jari-jarinya 6 dan tingginya 8. Berarti R-nya sama dengan 6, T-nya sama dengan 8. Hitung volume kerucut tersebut. Berarti rumusnya apa itu kalau kerucut? V sama dengan 1/3 pi R kuadrat pakai T juga. Berarti V-nya sama dengan 1/3 dikali pi-nya pakai 3,14 dikali jari-jarinya 6 kali 6 kali tingginya 8. Kenapa sih 6-nya aku tulis 2 kali? Ya nggak apa-apa, biar enak aja. Soalnya ini ada pangkat 2. Kalau dipangkatin kan nanti jadi 6 pangkat 2 terus kalian lupa deh, dicoret aja. Kasian kan ini kayak gini. Berarti 3 sama 6 kita coret jadi 2. Oke, berarti V-nya tinggal dikaliin semua. Hasilnya berapa? 301,44 cm3. Nggak ada Kak jawabannya. Adanya yang pakai pi. Ya udah kita pakai pi. Atau kita pakai pi nih. Gimana nih caranya? V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Berarti V-nya sama dengan 1/3 kali pi-nya jangan ditulis, R-nya kita tulis 6 kali 6 kali tingginya 8. Coret kan? 2 kan? Nah 2 kali 6 12. 12 kali 8 hasilnya 96. Berarti V-nya sama dengan 96 pi cm3. Nah terserah ya yang mana yang ada hasilnya. Next nomor berapa nih? 22 ya. Nomor 22, ya Allah banyak ya bun. Oh enggak deh. Oh ini cuma catatan. Oke lah. 22, sebuah kubus memiliki luas permukaan. Oke, yang diketahui sama dengan LP-nya itu 384 cm persegi. Hitung volume kubus. Lah berarti kita harus cari nih sisinya berapa kan. Kita jawab deh. Luas permukaan rumusnya apa? 6 kali S pangkat 2. Berarti 384 sama dengan 6S pangkat 2. Berarti 384 bagi 6 sama dengan S pangkat 2. 384 bagi 6 berapa ya? 64 ya kan? Sama dengan S pangkat 2. Berarti S-nya akar dari 64. S-nya sama dengan 8 cm. Dari ketemu S-nya kita baru menentukan volumenya. Volumenya apa? S pangkat 3. Berarti V-nya sama dengan 8 pangkat 3. Hasilnya 512 cm3.
kubik. Selesai. Terus next nomor 23. 23 tinggi balok. Sebuah balok memiliki volume, yang diketahui volumenya sama dengan 960 cm kubik dan alas berukuran, tuh ada alasnya tuh. Berarti alas sama dengan 12 dikali 8. Berarti hasilnya berapa ya? 12 kali 8, 96 ya. Sama dengan 96 cm. Gak usah ini deh. Gak usah dikali. Ini panjang, ini lebar. Yang ditanyakan nanti tinggi ya. Dah, tinggal kita bikin aja deh. Jawab. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 960 sama dengan panjangnya 12 dikali 8 dikali tinggi. Berarti 960 sama dengan 12 kali 8 berapa? 96 kan? Dikali tinggi. Berarti T-nya sama dengan 960 dibagi 96. T-nya berarti 10 cm. Selesai. Next nomor 24. Nomor 24, sebuah prisma segitiga memiliki alas segitiga dengan luas. Kita diketahui dulu deh. Diketahui luas alasnya itu sama dengan 24 cm persegi. Terus diketahui lagi tinggi prismanya itu sama dengan 10 cm. Yang ditanya volumenya, berarti kita bisa tulis nih. Volume, jawab. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Gampang banget. Berarti volumenya sama dengan 24 kali 10. Berarti volumenya sama dengan 240 cm kubik. Selesai. Next nomor 25. Apa ini yang diketahui? Sebuah balok berukuran bla bla bla. Berarti yang diketahui di sini panjangnya sama dengan 12 cm. Kemudian lebarnya sama dengan 9 cm. Tingginya sama dengan 5 cm. Sekarang kita mau hitung luas permukaannya. Tinggal dijawab. Luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T gitu kan. Berarti luas permukaannya sama dengan 2 kali panjangnya 12 kali 9 ditambah 12 dikali 5 ditambah 9 kali 5. Berarti LP-nya sama dengan 2 kali 12 kali 9 108 ya, ditambah 60 ditambah 45. Berarti LP-nya sama dengan 2 kali 213. Berarti LP-nya sama dengan 426 cm persegi. Selesai. Terima kasih. Bye-bye.